Imam Syafi'i waktu kecil orangnya ganteng, suaranya indah, orangnya jujur. Jadi dari kecil sudah nampak kehebatan Imam Syafi'i ini. Satu kali karena dia orang seniman, ahli sastrawan, dia naik kuda waktu remaja. Kuda itu dihiasnya sedikit berbeda daripada kuda-kuda yang lain, karena dia sastrawan dan seniman, pemikir dan fuqaha. Lalu lewat di padang pasir datang perampok yang sangat jahil. Lalu perampok ini melihatlah wajah Imam Syafi'i ini cerah sekali. Belum pernah melihat wajah yang seganteng ini, katanya, yang remaja. Lalu bertanya dia, "Stop, siapa namamu?" "Ismi Syafi'i." "Namaku Syafi'i." Nama sebetulnya namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tapi yang populer Syafi'i saja. Ana Muhammad bin Idris. Lalu ditanya, "Mana uangmu? Serahkan kepada saya." "Iya, saya bawa uang 600 dirham." "Ambillah." "Di mana?" "Itu di dalam tas yang kecil." "Ambil." Dia ambilnya uang, dia berikan ke sana. Menggigil itu perampok itu, menggigil, dia melihat dan mendengar suara dari Imam Syafi'i. Ambillah di situ. Sedikit pun dia tidak ragu. Orang biasanya menyembunyikan hartanya dari perampok, dia tidak, ambillah. Melihat seperti itu, belum pernah kutemukan orang seperti ini. Dia menggigil, lalu dia lihat Imam Syafi'i itu, dia katakan, "Ambillah kembali hartamu ini. Kau ini orang yang sangat jujur, orang yang sangat lurus, bahasamu begitu jelas. Mulai hari ini aku berhenti jadi perampok," katanya. "Saya bertaubat." Kata kawan-kawan yang lain, mustahil perampok dengan anak yang begitu saja bisa taubat. Seluruh orang mengatakan mustahil, tapi kelihatan tubuhnya perampok itu emang tubuhnya betul-betul menggigil. Nah, apa ayat yang sering dibaca oleh Imam Syafi'i ini? Ujung-ujungnya itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu betul-betul orang yang terpelihara. Jadi takut itu terpelihara. Jadi kalau kita betul-betul puasa, kita terpelihara, termasuk terpelihara dari perampok. Baik itu perampok nyata maupun penyampok yang tidak nyata, iblis dan setan, terpelihara. Jadi kata-kata takwa dari kata wiqayatan itu artinya terpelihara. Jadi kalau kita berpuasa dengan sebenar-benarnya, kita menjadi orang yang terpelihara. Terpelihara di dunia, terpelihara di akhirat. Nah, makanya itu di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali la'allakum tattaqun. La'allakum itu kalau untuk manusia itu artinya mudah-mudahan. Dalam ilmu balaghah namanya litamanni, berharap. Tapi kalau Allah yang menyebutkan la'allakum itu artinya pasti, bukan lagi mudah-mudahan. Jadi terjemahannya yang benar, pastilah kamu akan menjadi orang yang terpelihara. Cuma secara harfiah tak disebutkan itu pasti. Cuma dalam penafsirannya, dalam pemahamannya baru kita tahu bahwa kalau betul-betullah dijalankan dengan benar, salat, puasa, seluruh ibadah Ramadan, maka kita pasti menjadi orang yang terpelihara. Jadi kalau pemimpin kita, menteri-menteri kita, wakil-wakil rakyat kita, atau siapa saja, termasuk pengusaha-pengusaha kita di Indonesia ini, semuanya bertakwa, tidak akan ada korupsi lagi. Bertakwa, tidak ada pencurian nikel, emas dan segala macam. Kalau dia bertakwa, tetapi sedikit sekali orang yang bertakwa. Karena itu, melalui puasa Ramadan yang kita jalani, kita yang menjalani inilah diharapkan menjadi orang yang benar-benar bertakwa. La'allakum tattaqun. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Mohon maaf kalau ada sanggal yang salah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama perempuan. Dua aja. Dua. Oh. Dua pertanyaan. Ini bagus. Ini